Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat soal melalui Google Form. Tapi sebelumnya saya akan beritahu apa itu Google Form. Google Formulir atau Google Form adalah fitur atau layanan secara online yang disediakan oleh Google untuk membuat kuesioner, formulir, atau membuat soal-soal. Nah, bagi kita guru mungkin keuntungannya banyak sekali menggunakan Google Form. Karena yang pertama, kita tidak perlu lagi kertas untuk ujian. Yang kedua, kita tidak perlu lagi memeriksa ujian secara manual karena sudah diperiksa oleh Google secara otomatis. Kemudian kita bisa melampirkan gambar, video, atau audio pada Google Form ini. Nah, baiklah, syarat untuk bisa membuat soal pada Google Form ini adalah kita harus punya akun Gmail. Jadi masing-masing kita harus punya akun Gmail dulu. Kalau tidak ada, dibuat dulu akun Gmailnya. Nah, kalau sudah ada, langkah pertamanya adalah kita membuka sebuah browser. Kita pilih saja Google Form. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian perhatikan ada 9 titik di sebelah kanan atas ini. Kemudian kita klik, maka akan muncul beberapa layanan dari Google di sini. Nah, di mana Google Form kita buat yaitu di Drive. Nah, apa itu Drive? Drive itu adalah media penyimpanan yang diberikan oleh Google sebanyak 15 GB. Jadi kita diberikan ruangan atau space oleh Google di Drive ini sebanyak 15 GB dan kita bisa menyimpan file, dokumen, gambar, video ataupun audio di sini. Ini kita klik Drive. Kemudian akan muncul seperti ini. Ya, kita masuk melalui akun Google, mungkin yang biasa kita pakai. Jadi saya biasa pakai ini. Jadi saya pencet saja salah satu akun saya di sini. Kemudian seandainya belum masukkan paspor, masukkan. Kalau tidak, ya sudah, kita klik saja next atau berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada drive saya, di sini juga ada drive saya. Sebenarnya sama saja. Seandainya ini kosong, berarti drive kita belum pernah terpakai. Tapi di sini saya sudah banyak sekali memiliki file karena saya sudah lama memakai drive ini. Nah, kemudian bagaimana cara membuat Google Form? Nah, jadi kita mengklik tanda tambah yang berwarna-warni ini atau baru di sini, kita klik ini, kemudian muncul beberapa pilihan lagi. Nah, kalau ini kita memasukkan folder. Bagaimana kita masukkan folder? Kita klik ini, kemudian dia akan muncul folder di dalam drive ini. Kemudian upload file ini artinya kita mengunggah file dari PC ke atau laptop ke drive ini. Kemudian mengupload folder, ya sama kita mengunggah folder dari laptop atau PC ke drive ini. Di sini juga ada fiturnya Google Dokumen, ya sama dengan Word, Microsoft Word ya. Kalau di Microsoft itu Word-nya. Kemudian ini Google Spreadsheet sama dengan Excel mungkin. Oh, ini Google Slide, mungkin PowerPoint-nya. Nah, ini adalah Google Formulir tadi. Nah, atau kita singkat dengan Google Form. Jadi kita arahkan cursor ke sini. Ini sudah ada dua pula muncul pilihannya, formulir kosong dengan dari template. Kalau formulir kosong, kita ini merancang dari awal, gambar dan lain-lainnya, headernya, warna backgroundnya itu kita bisa rancang di sini. Tapi kalau dari template kita harus gunakan yang sudah tersedia. Jadi kita pilih saja formulir kosong. Nah, muncullah seperti ini tampilan awal dari Google Form kita. Nah, langkah awal adalah kita beri judul di sebelah sini, sebelah kiri atas. Mungkin kita bikin judulnya soal UTS bahasa Inggris, sesuaikan saja dengan mapel masing-masing. Bahasa Inggris, soal UTS bahasa Inggris. 11
8. Nah, di situ kemudian kita arahkan ke sini, maka dia akan langsung bertukar. Jadi dari sini tadi, dari kanan atas, kemudian kita klik di sini, maka dia akan langsung sama dengan judul yang ada di header tadi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan deskripsi di sini. Isilah, kasih perintah di sini, adalah data berikut dengan benar dan jawablah pertanyaan berikut. Hati-hati, disesuaikan saja dengan bahasa kita masing-masing. Nah, kemudian kalau seperti ini agak sedikit terlalu formal, dan supaya menarik mungkin kita kasih headernya atau kita kasih gambar di kepalanya ini dengan cara kita mengklik ini gambar wadah chat mungkin ya. Nah, atau sesuaikan tema di sini. Nah, kita klik, kita bisa pilih gambarnya, headernya, gambar kepalanya, gambar kepala formnya. Kita pilih. Nah, di sini juga ada tema-tema atau gambar yang tersedia. Ini silakan pilih sesuai dengan keinginan hati, atau juga bisa dicari pada penyimpanan laptop atau PC kita. Nah, di sini kita cari di mana ada gambar yang kita simpan sendiri dalam disk kita gitu ya. Saya pakai yang ini saja, yang pada tema saja. Saya pakai temanya yang mana ya, pakai yang saja, yang ini saja. Kemudian sisipkan. Nah, maka gambarnya ini, gambar kepalanya akan berubah. Jadi sedikit menarik bagi anak-anak kita nanti. Kemudian warna tema bisa kita pilih juga. Kita pilih kuning atau coklat atau pink. Nah, dan warna latarnya juga kita bisa pilih sesuaikan dengan selera. Nah, kemudian jenis tulisan atau gaya fontnya bisa kita pilih juga sesuai kehendak hatinya. Seperti ini. Kira sudah selesai. Nah, itu cara untuk mendesain headernya. Nah, kemudian sebelum siswa mengerjakan soal, tentunya kita butuh data mereka seperti nama, kelas, atau tanggal pengerjaan, atau mungkin token soal. Nah, bagaimana caranya kita membuat data itu? Yaitu dengan mengklik di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada yang disediakan satu nih, udah ada. Kita pilih aja ini dulu. Itu mungkin di sini kita taruh nama lengkap, kita tulis nama lengkap. Nama lengkap. Karena saya di sini bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Ini mungkin ya. Kemudian ini pilihannya, karena nama itu biasanya jawaban singkat, kita pilih di sini jawaban singkat. Kemudian ini kita geser kemari, wajib diisi, karena nama tentunya wajib diisi. Kalau seandainya belum mengisi, jadi siswa tidak bisa mengisi data berikutnya. Itu tujuannya kalau kita menghidupkan tanda atau mengaktifkan tanda wajib diisi. Kemudian kemudian nama, kemudian kita butuh kelasnya, mungkin kelasnya kita tambahkan. Bagaimana cara menambahkan pertanyaan berikutnya atau lembaran berikutnya atau data berikutnya? Kita klik tanda plus di sana. Kemudian kita tulis di sini kelas. Nah, ini karena kelas
depan saya ada 2 kelas nih, jadi saya kasih aja jenisnya kotak centang. Nah, di opsinya kita bisa kita bikinkan kelas 8 1, kemudian berikutnya kelas 8 2. Nah, ini juga kita kasih aktifkan wajib diisinya. Kemudian tanggal pengerjaan, mungkin kita tambahkan pertanyaannya lagi, tanggal pengerjaan. Nah, di sini udah langsung terganti ya, langsung tanggal di sini. Ya. Kemudian ini tetap kita aktifkan wajib diisi. Kemudian mungkin kita tambahkan dengan kode soal agar soal kita aman. Kita kasih kode soal atau token soal. Nah, ini jenis pertanyaannya mungkin jawaban singkat, kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini kita aktifkan karena kita butuh angka ya, dan deskripsi kita butuh itu, jadi kita klik deskripsi. Nah, mungkin kita isikan istilah atau masukkan token, masukkan token soal ke perintahnya mungkin. Nah, kemudian kita butuh angka atau apa gitu ya untuk token, tapi saja angka, bisa juga teks. Ini sesuai saja dengan kebutuhan, sesuai dengan kemauan. Saya sini pilihnya angka saja. Dan di sini sama dengan saja. Saya tentukan token soalnya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kita juga bisa membuatkan perintah kalau seandainya nanti siswa kita atau peserta kita salah token, jadi kita bisa memberikan kalimat peringatan mungkin ya, hubungi gurumu jika kode token salah. Kode token salah, hubungi gurumu jika kode token salah. Ini ya. Nah, ini juga kita geser ke wajib diisi. Wajib isi. Nah, sekarang kita sudah selesai mungkin membuatkan daftar untuk biodata, atau untuk data siswanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, agar pertanyaan tidak tercampur dengan data anak, maka kita perlu bagian baru atau seksi baru. Nah, kita klik tambahan bagian agar bisa membedakan antara soal dengan identitas anak nantinya. Oke, kita tulis lagi judulnya soal UTS Bahasa Inggris kelas 8. Nah, kemudian cara masukkan pertanyaannya, kita klik lagi tanda tambah. Nah, di sini sudah kembali disediakan pertanyaannya di sini ya. Nah, mungkin pertanyaannya kita bikin I can bla 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 motorcycle. Disesuaikan saja dengan mata pelajaran kita. Jadi pertanyaan saya ini pilihannya, maksudnya jenis pertanyaannya saya pilih pilihan ganda. Nah, dan pertanyaan saya ini mungkin bisa dilengkapi dengan gambar agar siswa lebih tertarik dan mengerti.
Ini saya cari gambarnya di disk atau hard disk saya. Ini mungkin gambar yang sesuai mungkin dengan soalnya. Kita open, dibuka atau open. Nah, maka muncullah gambar seperti ini. Artinya ini I can titik-titik motorcycle, saya bisa titik-titik motorcycle. Nah, jawabannya mungkin mengendarai ya. Jadi kita kasih mungkin driving, kemudian ride atau riding. Kita kasih di sini opsinya atau ABCD-nya. Kemudian kita tidak perlu membuat nomor 1, 2, 3 karena nanti kita akan bisa mengacak soal tersebut. Kalau seandainya kita memberikan nomor pada soal ini, misalkan nomor 1 gitu ya, nomor 1 atau nomor 2 selanjutnya, nanti kita mengacaknya akan ke bawah nomornya teracak. Jadi kalau kita tidak pakai nomor, nah nanti tidak akan ragu kalau seandainya soal itu diacak oleh Google ini secara otomatis. Nah, kemudian ya opsinya sudah. Yang ini kita wajib diisi ya, wajib diisi. Kalau seandainya opsinya lebih dari 4 atau pilihannya lebih dari 4, bisa klik tambahan opsi. Tapi kalau untuk siswa SMP, opsinya ini hanya 4 sampai A, B, C, D. Nah, kemudian menambahkan pertanyaan, kita bisa klikkan lagi tambahkan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya, kita bikin perintahnya dulu, dengarkanlah. Gambar ya. Mungkin kita ambil dari soal ujian mungkin. Kalau dia berupa teks, kalau kita ketik di sini teks agak susah atau terbatas sekali. Apalagi dialog akan susah sekali untuk menyusunnya di space yang atau ruangan yang sudah disediakan ini. Jadi bagaimana supaya mudah? Itu caranya kita buka file, mungkin kita punya soal ulangan harian yang terdahulu. Kita buka misalnya soal ulangan harian yang terdahulu atau yang semester yang 1 tahun yang lalu misalkan ya. Kita buka. Buka soalnya, sabar sedikit lama. Nah, seperti ini. Ini, nah mungkin kita akan masukkan soal yang berupa dialog. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil soal ini, kemudian kita print screen dengan cara menekan pada keyboard Ctrl secara bersamaan, Ctrl dan print screen yang ada di paling atas keyboard ini. Ada berapa pilihan. Nah, jadi ditekan secara bersamaan Ctrl dan print screen. Nah, setelah itu kita ketik di pencarian, kita buka di print, kita ketik di sini,
pencairan atau search ini paint. Nah, ini ketemu paint, kita klik ganda ya, kita klik ini. Nah, muncul seperti ini di paint. Kemudian kita pastikan yang kita print screen tadi, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil select atau kita pilih yang mana mau kita crop. Maaf, saya keluar. Ya, kita select ya, ini dia, ini saja mungkin. Kemudian kita crop. Nah, makanya seperti ini dia. Setelah itu kita simpan. Kita klik tanda ini, tanda gambar petak atau disket ini. Kita pilih tempat penyimpanannya. Bisa simpan saya sini, misalnya dialog. Kita save, simpan. Nah, ini kita tutup lagi. Ini untuk sementara waktu. Kita tutup lagi soalnya sementara. Kita buka kembali Google Form kita tadi, ya ini. Nah, ini kan dialog di bawah ini gitu ya. Atau baca dialog di bawah ini. Read the following dialog. Read following dialog. Kemudian pertanyaannya bisa kita lihat lagi di sini. The suitable sentence kita bisa copy di sini. Copy, kemudian kita pastekan. Nah, kemudian kita lampirkan dialog yang sudah kita potong tadi. Kita cari dimana kita simpan tadi, dialog 1 tadi ya, ini. Kemudian kita open. Nah, muncullah dialog yang kita crop tadi atau kita potong tadi. Kalau misalkan kita mau tanya salah, gambarnya salah, kita masuk atau dialognya salah, kita bisa pencet ini, kemudian ambil hapus. Nah, karena ini sudah benar ya, kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita tentukan opsinya. Untuk opsinya kita tengok lagi soal tadi, kita kopikan saja ABC ini. Copy, Ctrl copy atau Ctrl C. Kita buka Google Form lagi, kita taruh di sini. Kita Ctrl V. Nah, dia akan kembali tercopy atau terpaste di sini atau terpaste di sini ya. Nampak semuanya, cuman di sini agak sedikit berantakan. Nah, kita perbaiki, kita edit saja sedikit. Ini kita hilangkan saja ABCD-nya. Karena kita juga bisa nanti mengacak opsinya. Yang B jadi C, yang C jadi D. Jadi sebaiknya kita hilangkan saja. Oke. Nah, seperti itu. Dan ini kita juga kasih wajib diisi. Nah, dan kalau seandainya jenis soalnya sama, kita juga bisa menduplikat atau ya, menggandakan ya, menduplikasikan. Jadi kita pencet ini, kita klik ini, jadi maka dia akan sama persis soalnya di atas. Kalau seandainya sama strukturnya, kita duplikat saja. Nah, kalau tidak sama baru tambah pertanyaan, tapi itu tergantung saja pilihan yang mana, mau diduplikat atau ditambahkan. Kalau duplikat tentunya kita mengedit lagi soal ini.
Kalau seandainya kita mau masukkan video, silakan masukkan lewat sini. Itu juga dengan gambar. Atau ini pengen tambahkan judul deskripsi. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mengopi satu pertanyaan ini ke dalam form seperti ini. Ada pula caranya, tapi setelah saya cobakan, menurut pengalaman saya, setelah selesai di copy ke dalam Google Form ini, ternyata letaknya tidak, maksudnya berantakan atau acak-acakan. Jadi kita harus edit lagi. Jadi kalau saya lebih memilih, saya bikin ulang lagi daripada harus mengcopy semua ini kemudian diimport ke form ini. Jadi rasanya kurang bagus gitu, karena menambah kerjaan bagi mengedit setelah itu. Nah, begitu cara untuk membuat soal pertanyaan pilih ganda. Kalau seandainya mau soal uraian singkat, kita bisa juga ambil uraian singkat tapi dengan cara mengganti jenis soalnya. Misalkan soalnya uraian singkat. Nah, ini soal mungkin bisa kita tambahkan di sini. Ini tidak harus semuanya, tidak harus pilihan ganda. Ini juga bisa kotak centang mungkin. Tuh, itu contoh dua, mungkin dua saja. Kemudian kemudian setelah selesai soalnya, kita anggap aja selesai. Bagaimana cara menyetel soal ini? Mana kuncinya dan segala macam nanti. Maka kita klik tanda gear ini atau setelan. Nah, di sini ada umum, ada 3 pilihan juga, ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita pilih satu dulu, ini umum ya. Nah, kalau kita klik ini berarti kita harus kumpulkan alamat email peserta didik ini, tidak usah aja. Nah, kalau kita klik ini, kalau kita kasih tanda centang ini, kita batasi hanya 1 kali siswa dapat menjawab pertanyaan atau menjawab di Google Form ini. Tapi karena di sekolah saya tidak semua siswa yang mempunyai Google HP gitu ya, bisa tidak batasi. Jadi mungkin siswa yang tidak mempunyai HP bisa numpang mengerjakan soal atau latihannya di handphone kawannya atau di akun Google kawannya, nggak boleh. Kemudian ini tidak saya aktifkan centangnya. Responden dapat, jadi para peserta didik kita dapat yang pertama mengedit jawabannya setelah mengirim. Yang kedua melihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, biasanya ini saya tidak kasih atau aktifkan tanda centangnya. Kemudian untuk presentasi ya, ini form ini dapat menampilkan status progres ya, kita centang saja. Akan muncul status progres pengerjaan dari siswa. Kemudian acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor 1 nanti bisa menjadi pertanyaan nomor 3 dan seterusnya. Nah, itu tergantung nanti siswanya yang membuka. Di setiap siswa nanti bisa saja mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda letaknya atau acak urutan pertanyaannya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nih saya tidak gunakan. Kemudian berikutnya kuis. Nah, di sini kita jadikan dia sebagai kuis, kita aktifkan tombol ini. Kemudian ini opsi kuis, rilis nilai. Jadi nilai mereka bisa dilihat mungkin setelah atau segera setelah setiap pengerjaan atau penggenggam. Jadi setelah siswa mengerjakan, kita bisa langsung tengok nilai mereka. Nah, kalau pilihannya nanti, jadi mungkin setelah selesai semua siswa baru kita bisa meninjau secara manual. Mungkin ini kita pilihnya secara segera setelah setiap pengiriman. Kemudian para siswa kita juga bisa melihat pertanyaan tidak terjawab, jawaban yang benar atau nilai yang poin. Kalau seandainya pertanyaan tak terjawab, nah ini bisa juga memberitahu siswa mana yang tidak mereka jawab atau mana soal yang
salah mungkin. Dan kalau ini saya tidak aktifkan centangnya, jawaban yang benar, jadi siswa tahu jawaban mana yang benar. Nah, saya tidak memberikan centang karena kalau seandainya kita kasih jawaban benar, nanti dia malah memberitahu pada temannya mana jawaban benar. Nah, ini saya hanya mengaktifkan nilai poin. Nah, kalau nilainya tadi setelah siswa mengerjakan, siswa juga bisa melihat skornya berapa. Kemudian kita klik simpan. Kemudian karena tadi ini kita maunya Google ini menghitung atau memeriksa hasil otomatis, jadi kita harus bikin kuncinya. Kita harus bikin kuncinya dengan cara ini, ada kunci jawaban tadi katanya ya. Jawaban kita klik ini, kita kasih kunci jawabannya sini. Ini kunci jawabannya adalah ini. Nah, jadi kalau setelah ada kunci, ini akan tercentang hijau. Kemudian kita juga harus berikan poin. Karena soal saya 2, maka poinnya mungkin saya kasih saja 50 ya. Atau 5 gitu. Kemudian selesai. Klik selesai. Nah, untuk soal berikutnya kita juga kasih kunci jawabannya, mungkin mana yang tepat. Agen ini maka dia kalau sudah ada kuncinya maka dia akan tercentang hijau di sini. Kemudian kita kasih poinnya juga 5. Kemudian selesai. Nah, berarti soal kita udah selesai. Nah, cara melihatnya, tampilannya untuk sementara kita bisa klik pratinjau, itu gambar mata. Nah, kita mungkin ingin melihat tampilan soal kita seperti apa, maka inilah nanti yang akan muncul. Yang merah ini artinya wajib diisi gitu ya. Tanggal pengerjaan seperti ini, namanya sini mungkin. Kemudian kelasnya mungkin dia 81, mungkin namanya Nanda gitu. Ternyata di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, maka baru muncul soal yang 2 tadi. Ini kita baru klik kirim. Nah, lihat skornya. Nah, dia akan muncul sendiri, lihat skor. Nah, nanti siswa akan bisa melihat mereka di tanggal pengerjaannya, nama mereka, kemudian berapa betul mereka. Ini 10 dari 10 poin, berarti mereka atau dia betul semua. Berarti. Nah, itu cara untuk membuat soal tadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengirim link kepada siswa? Agar siswa dapat mengerjakan, bagaimana kita cara mengirim linknya? Jadi caranya adalah kita klik tanda ini, kirim, kemudian dikirim melalui, kita ambil linknya di sini. Nah, ini sudah ada linknya, kemudian kita perpendek, kita klik nih. Nah, maka inilah linknya. Nah, link ini bisa kita salin, kemudian kita masukkan ke WA grup mereka. Contohnya seperti ini. Ini kita kasih ke WA grupnya kelas saya. Sama juga ya. Nah, ini kita pilih satu grup di sini untuk kelas saya.
ya. Cukup ini saja. Satu, kemudian di sini kita kontrol paste kan, kemudian enter. Nah, di inilah dia link untuk Google Form kita untuk soal kita tadi. Jika siswa mau mengerjakan, maka mereka akan menekan link ini. Itu. Kemudian setelah kita kasih link, nanti siswa kan akan mengerjakan. Nah, siswa akan mengerjakan. Sekarang bagaimana pula melihat nilai siswa? Bagaimana cara kita merekap respon siswa gitu. Nah, karena ini linknya baru saya kasih ke kelas saya dan belum dikerjakan oleh siswa, jadi saya tengokkan saja form atau Google Form yang sudah dikerjakan oleh siswa saya. Ini sebagai contoh saja. Ini mungkin ulangan harian 2. Ini sudah dikerjakan oleh beberapa siswa. Kita tengok respon siswanya sendiri. Nah, di sini ada 15 orang yang sudah mengerjakan. Maka kita klik respon ini 15, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini 15 tanggapan di sini. Ini juga dia karena kita mengaktifkan tadi progres pengerjaan tadi ya. Nah, di sini juga ada grafiknya ya. Ini dari pertanyaan 1 misalkan ada 6 orang dari 15 orang yang menjawab yang benar gitu ya. Ini ada 7 orang yang jawab ini, ada 7 orang dari 15 orang gitu. Terus seterusnya. Mungkin ada 60% yang jawab boom. Dan bagaimana cara melihat skor mereka? Kita lihat di ini, di spreadsheet-nya, misalnya. Nah, kita klik di sana, kemudian, nah ini dia. Ini kita bisa melihat kapan mereka mengerjakan nih pada waktunya ini, kemudian skor, kemudian nama mereka, kelas, tanggal mereka mengerjakan, token yang mereka masukkan, kemudian jawaban yang mereka pilih. Nah, di sini sudah ada rekapannya. Dan ini bisa kita simpan. Proses. Ini bisa kita simpan dan bisa kita kopikan ke buku nilai kita masing-masing. Nah, ini bisa kita copy. Ini 100 dari 100 artinya mereka mereka mendapatkan nilai 100 dari 100 skor tersebut. Kemudian bisa disimpan. Bisa di print. Kalau ini simpan. Ganti nama di sini. Tambahkan ke drive dan lain-lain. Nah, di itu mungkin cara merekap nilai mereka yang sudah merespon soal tadi. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga paham dan dapat mempraktekannya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.